Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ada iman, ada berkenan, ada Allah. Ada Allah. Dari mana asal usul iman? Iman berasal dari Allah. Kita bisa beriman kepada Allah karena ada Allah yang mengaruniakan iman itu kepada kita. Allah mengaruniakan iman melalui pemberitaan Injil. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi dulu saya orang yang tidak beriman. Sekarang bisa beriman karena dengar Injil. Melalui pemberitaan Injil tersebut, Allah mengaruniakan iman. Ya, Allah mengaruniakan iman. Karena Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah karena Yesus bangkit. Sehingga apa? Iman berkuasa, berita Injil berkuasa. Ada kuasa kebangkitan. Nah, jadi jelas ya, Bapak Ibu, bahwa iman itu berasal dari Allah sebagai subjek pemberi iman dan juga objek dari iman tersebut. Nah, pada kata objek tersebut muncul satu pertanyaan, apa tujuan Allah mengaruniakan iman? Apa tujuan Allah sebagai subjek dari iman mengaruniakan iman kepada kita melalui pemberitaan Injil? Supaya kita beriman kepada Allah. Jadi Allah itu subjek pemberi dan juga objek dari iman. Dia karuniakan iman supaya kita percaya bahwa Allah itu ada. Allah mengaruniakan iman ya, supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Supaya kita bisa mempertaruhkan segenap hidup kita kepada Allah. Jadi yang menjadi objek dari iman bukan manusia. Bukan. Allah. Allah subjek pemberi iman dan objek dari iman. Allah mengaruniakan iman supaya kita menjadikan Allah itu sebagai pusat ibadah, pusat pujian, pusat penyembahan, pusat pengabdian, pusat kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita perbuat, makan, minum, semuanya itu untuk Tuhan, objek dari iman. Amin. Objek dari iman. Pelayanan kita untuk Tuhan, objek dari iman. Amin. Ibadah kita untuk Tuhan, objek dari iman. Setiap persembahan hidup, persembahan harta, persembahan waktu, persembahan pujian, itu kita persembahkan untuk Tuhan. Objek dari apa? Pelayanan dan pengabdian kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Makan minum untuk Tuhan. Makan minum untuk Tuhan. Tuhan sebagai objek dari iman. Nah, sekarang makanan minuman itu berasal dari mana? Dari Allah sebagai subjek dari iman. Jadi kalau kita bisa makan, bisa minum, itu karena ada Allah. Kemudian diberikan iman supaya apa?
Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, semuanya untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi tidak ada yang berasal dari diri manusia. Semuanya itu berasal dari Allah. Bersumber dari Allah. Diberikan kepada manusia. Dikaruniakan kepada manusia. Supaya apa? Iman yang kita terima dari Allah, kita pakai untuk beriman kepada Allah sebagai objek dari iman. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Itu kata iman. Ya. Jadi iman itu bukan mengatur Tuhan, mau diatur Tuhan. Iman itu bukan menundukkan Tuhan, tapi menunduk diri rendah hati kepada Tuhan. Iman itu bukan membuat Tuhan hidup di bawah pengaturan kita, tapi kita yang hidup di bawah pengaturan Tuhan. Amin. Iman itu membuat Allah berkerajaan, berkehadiran di dalam diri kita. Amin. Iman itu artinya apa? Bersetuju dengan kehendak Tuhan. Bersetuju dengan firman Tuhan. Iman. Bersetuju. Jadi kalau kita nggak setuju dengan Tuhan, kita nggak beriman. Tapi saya orang beriman. Perbuatan kita tidak menunjukkan sebagai orang beriman. Kenapa? Melawan Tuhan. Berontak terus. Kepala batu, keras hati. Jadi iman itu ya membuat cinta Tuhan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Iman. Iman itu mau berjabat tangan dengan Tuhan. Mau berjabat tangan dengan tangan Tuhan. Kenapa kita berjabat tangan dengan tangan Tuhan? Kenapa? Karena kita setuju. Setuju dengan firman Tuhan yang sudah kita baca dalam hidup kita dari hari lepas hari. Iman itu artinya kita percaya pada Allah yang tidak kita lihat, tapi kita percaya Dia ada. Iman itu mengasihi Allah sekalipun kita nggak lihat. Tetapi kasihnya bisa kita alami dalam hidup kita dari hari lepas hari. Iman. Amin. Iman itu tidak hanya percaya, tapi juga belajar mempercayakan hidup, mempertaruhkan hidup kepada satu pribadi yang betul-betul dapat dipercaya, dapat diandalkan. Yang lebih hebat, lebih berkuasa dari hidup kita. Itu iman. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, tetapi kita masih mempertahankan seluruh wilayah hidup kita, kita yang berkerajaan dalam hidup kita, bukan Allah yang berkerajaan dalam hidup kita. Oh, kita bukan orang beriman. Tapi kan ngomong, iya ngomong. Perbuatanmu menunjukkan nggak? Tunjukkanlah perbuatanmu sebagai orang beriman. Lebih baik nggak ngaku orang beriman, tapi perbuatanmu menunjukkan sebagai orang beriman. Itu lebih berdampak bagi orang lain. Menghidupi firman. Kenapa? Karena benih Injil itu sudah memberi kita kehidupan kekal. Jadi kita harus menghidupi kata dan perbuatan itu sama. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi iman itu artinya mempercayakan hidup kepada Tuhan seperti apa yang dialami oleh siapa? Oleh Stefanus. Dia tidak hanya percaya, tapi dia mempercayakan hidup dan matinya kepada Tuhan. Coba kalau dia hanya percaya dan tidak mempercayakan. Ketika orang
ingin merajam dia dengan batu, dia khianati kesetiaannya kepada Tuhan. Tetapi karena dia percaya, Allah yang dia percayai dapat dipercaya dan sanggup melakukan segala perkara. Dan dia mau mempertaruhkan segenap hidupnya kepada Tuhan yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Oleh sebab itu, sebelum akhir hidupnya, dia menyerahkan nyawanya. Luar biasa. Dan kemudian dia berdoa untuk orang-orang yang telah membunuh dia. Minta ampun atas dosa-dosa mereka. Itu iman. Iman itu mau menerima semua keputusan Tuhan. Loh kenapa? Karena nggak semua doa kita dijawab Tuhan. Contoh, Paulus 3 kali berdoa supaya Tuhan mengangkat seorang utusan iblis yang menggocoh hidupnya, duri dalam daging. Tapi Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Dalam kelemahanmu lah. Nah, kuasaku menjadi nyata. Jadi nggak semua doa kita dijawab. Nah, karena tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan, nah kita harus tetap menerima keputusan Tuhan. Kok menerima? Loh kan kita sudah bersetuju dengan Tuhan. Iman itu kan sudah bersetuju. Sudah bersetuju dengan firman Tuhan. Nah, karena kita sudah bersetuju dengan firman Tuhan, kita harus bisa menerima setiap keputusan Tuhan. Karena keputusan Tuhan itu bukan untuk kebaikan Tuhan. Allah nggak perlu kebaikan. Semuanya untuk kebaikan kita. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik bagi kita. Kenapa? Kita terbatas. Amin. Kita terbatas. Tapi Allah yang maha bijaksana dapat mengetahui apa yang kita anggap baik. Bagi Allah itu tidak baik untuk kita. Oleh sebab itu, menurut Paulus baik. Tuhan sembuhkan dia. Tapi menurut Allah tidak. Sebab kalau Tuhan sembuhkan dia, dia akan menjadi orang yang sombong. Karena begitu banyak penyataan yang Allah nyatakan bagi dia. Oleh sebab itu, duri dalam daging dibiarkan. Nggak dijawab kawan. Tuhan nggak jawabkan doanya, nggak dijawab. Supaya apa? Duri dalam daging yang menggocoh hidupnya membuat dia semakin bergantung kepada Tuhan. Itulah iman. Amin. Nah, kemudian kata berkenan artinya diterima. Jadi orang yang tidak beriman, orang yang tanpa iman itu nggak diterima oleh Allah. Allah nggak welcome. Allah nggak please sama dia. Men. Kenapa? Orang tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya karena dia nggak percaya. Karena dia nggak percaya. Bagaimana ia mau berkenan kepada Tuhan kalau dia nggak percaya kepada Tuhan? Men. Justru yang membuat hidup seseorang itu berkenan kepada Tuhan karena ia percaya. Ia percaya kepada Allah. Nah, percaya yang bagaimana? Percaya bagaimana? Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah itu tidak hanya ada di luar gereja. Orang ateis. Tetapi ada di dalam gereja. Ateis praktis. Teoritis jelas mereka menolak keberadaan Allah. Tapi ateis praktis itu ada di gereja. Mengenal Allah tapi perbuatannya tidak menunjukkan sebagai orang yang mengenal Allah. Itu ada di gereja. Amin. Mengaku orang beriman tetapi perbuatannya tidak menunjukkan ia orang yang beriman. Iman itu kan percaya Allah ada. Nah kalau Allah ada berarti kan harus menghormati Allah, menghargai Allah. Ada ketakutan yang kudus, ada kegentaran yang kudus. Tapi ternyata mulutnya doang yang takut, tapi perbuatannya ngelawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Mulutnya doang yang ngaku takut akan Tuhan. Tetapi ketika ada persoalan, perbuatannya menunjukkan sebagai orang yang melawan Tuhan, nantangin Tuhan, keras hati, kepala batu, nggak mau diatur Tuhan.
nggak mau bersetuju dengan pengaturan Tuhan, nggak mau tunduk di bawah pengaturan Tuhan. Loh, katanya orang beriman, ya itu kenyataannya. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu tidak hanya ada di luar gereja, ada di dalam gereja. Yaitu apa? Ateis praktis. Mengaku Allah ada, tapi perbuatannya tidak menunjukkan sebagai orang yang menghormati, menghargai keberadaan Allah di dalam hidupnya. Oleh sebab itu saya gugat, apa itu percaya? Karena jumpai banyak orang, oh iya, yang penting percaya saja. Loh, percaya yang bagaimana dulu? Percaya yang bagaimana dulu? Karena kenyataannya banyak orang percaya, tapi perbuatannya tidak menunjukkan sebagai orang yang percaya. Banyak orang percaya Allah itu ada, tapi perbuatannya apa? Tidak menghormati, tidak menghargai keberadaan Allah di dalam hidupnya. Jadi orang yang tidak beriman itu tidak hanya ada di gua hantu lagi bertapa di rumah dukun, lagi cari wangsit ya, lagi cari jodoh di rumah dukun, lagi cari berkat di rumah dukun. Nah, ada di rumah Tuhan. Ada di gereja. Yaitu apa? Mulut doang. Ngaku orang beriman. Perbuatannya melawan Tuhan. Sebab itu dalam surat Roma, mulut mengaku terdengar, ya harus ada suara terdengar. Hati percaya terlihat? Enggak terlihat. Harus terlihat. Mulut mengaku terdengar. Hati percaya harus bisa dilihat. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat dari hati percaya? Expose dari kata percaya. Apa yang dilihat dari hati percaya? Itu perbuatan orang percaya yang harus selaras dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak, satu kemauan, satu keputusan dengan Tuhan. Seirama. Tuhan sudah berada di posisi irama rock, kita masih slow. Tuhan sudah berada di irama rock, kita masih apa? Bosas. Slowly. Ini orang-orang yang menunda-nunda pertobatan. Sehingga hati membatu. Orang-orang di Manado, di Indonesia itu bilang hati sok kabal. Hati kabal itu apa? Firman Tuhan tidak lagi bisa menggores hatinya. Kebal. Kenapa kebal? Karena menolak. Ngaku Allah ada, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan Allah itu ada. Suami-suami yang lagi selingkuh hari ini, Anda pasti percaya Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, Anda gak mungkin selingkuh dong. Amin. Gak mungkin selingkuh. Istri-istri yang lagi selingkuh hari ini, kan ngaku percaya Allah. Percaya Allah itu ada. Nah, kalau Allah itu ada, buktikan. Seharusnya engkau menghargai keberadaan Allah. Engkau gak selingkuh. Sudah punya suami, cari pria lain. Sudah punya istri, cari wanita lain. Padahal di gereja sih Allah itu ada. Allah itu ada. Aku percaya Allah itu ada. Nah, sekarang buktikan Allah itu ada. Apa? Ketika pencobaan dosa datang, engkau buktikan bahwa Allah itu ada. Engkau hormati dia, engkau hargai dia. Ada kegentaran yang kudus. Sehingga engkau menghormati keberadaannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Engkau anak muda yang hari ini sedang diperbudak oleh narkotik, oleh seks bebas, oleh alkohol, dan perbuatan-perbuatan lain, dosa lain yang menjadi penyakit masyarakat. Kalau ditanya, apakah Anda percaya Allah itu ada? Nah, buktinya mana? Buktinya apa? Berbuat seolah-olah Allah itu tidak ada dan tidak tahu, yaitu apa? Narkoba jalan terus. Pesta narkoba jalan, pesta seks jalan terus. Minuman keras jalan terus.
Alkohol, judi jalan terus, selingkuh jalan terus. Loh, katanya Allah itu ada. Mulut mengaku Allah itu ada, tapi perbuatannya, apa yang kita berbuat seolah-olah Allah itu nggak ada, ya, Allah itu buta, Allah tidak maha melihat. Berlaga bodoh, berlaga nggak tahu, tidak mengindahkan kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan, tidak menghormati kehadiran Tuhan. Orang yang menghormati kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hidupnya, ketika ada peluang untuk jatuh dalam dosa, dia tidak pandang sekeliling dia. Aman bre, aman sikat dah. Tapi dia pandang Yesus. Aku tahu Tuhan. Aku mau belajar menghormati, menghargaimu. Kau ada, engkau maha melihat. Memang istriku gak lihat, memang suamiku gak lihat, memang pendetaku gak lihat. Tapi engkau melihat aku. Engkau tahu aku. Oleh sebab itu, aku gak mau melakukan hal-hal yang melukai hatimu Tuhan. Itu perbuatan yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kan dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, kalau kita sudah berpaling, bertobat sekian tahun, tinggalkan dosa sekian tahun, kemudian kita berada pada titik Allah itu nggak ada, ya untuk apa? Biasanya feel atau perasaan Allah itu nggak ada ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Masalah yang begitu berat, kok seakan-akan Tuhan gak hadir, Tuhan gak lihat, Tuhan gak dengar. Di mana Tuhan waktu suamiku sakit sampai meninggal? Di mana Tuhan waktu istriku sakit sampai meninggal? Di mana Tuhan waktu aku sakit, waktu aku menghadapi kesulitan keuangan, aku mengalami krisis keuangan, kesehatan? Tuhan di mana? Kalau Tuhan itu ada, di mana? Kenapa ia gak nyatakan perbuatan kuasanya kepada? Pertanyaan itu kan sering kita tanyakan. Kembali pada awal kita bertobat. Kita berpaling, meninggalkan hidup yang lama dan berpaling kepada Allah. Karena kita percaya itu Allah itu ada. Allah itu ada. Amin. Ada. Dia selalu bersama kita. Secara umum, dia omnipresent. Tapi hadiratnya itu yang kita rindukan setiap hari. Hadirat Allah yang kuat yang kita rindukan. Itu yang membuat kita selamat dari dosa. Jadi yang membuat kita berkenan kepada Allah tidak hanya pengakuan bahwa kita percaya, tapi perbuatan kita menunjukkan sebagai orang percaya bahwa Allah itu ada. Artinya apa? Perbuatan juga harus menghormati gaya hidup kita. Manner of life, gaya hidup kita, perbuatan, kelakuan, tunjukkanlah bahwa kita itu berkelakuan sebagai orang-orang yang percaya Allah itu ada. Jadi tidak hanya ngomong doang, perbuatannya nol. Lebih baik orang tidak ngomong Allah itu ada, tapi perbuatannya menghargai keberadaan Allah. Apa? Pada waktu dia sakit, tidak ada perkataan yang membuat dia berdosa. Ada ucapan syukur, ada pujian. Dia tetap percaya Allah terus berkehadiran, memberikan dia kekuatan. Yang selanjutnya, ya, sebab barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan yang ketiga, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Apa upah orang-orang? Apa upah yang diberikan Allah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia? Apa upahnya? Berjumpa dengan Yesus. Menemukan Allah. Mengalami pengalaman supranatural dengan Allah. Mengecap kebaikan Tuhan. Memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mengalami Tuhan secara nyata.
memiliki pengalaman yang supranatural dengan Tuhan setiap hari lewat berbagai persoalan hidup yang ia alami. Itulah kesempatan bagi dia untuk mengalami Tuhan. Men. Upaya orang yang mencari Tuhan yang menemukan Tuhan. Tidak hanya menemukan, mengalami, mengecap mengalami Tuhan. Lewat berbagai pengalaman supranatural yang kita alami, lewat berbagai persoalan hidup dari hari lepas hari. Membuat ada kegentaran yang kudus, ada ketakutan yang kudus. Kalau saya pakai otomatis refleksi, ya, maka secara tiba-tiba pada waktu pencobaan datang, secara tiba-tiba, ya, kita akan apa? Menghormati nggak berpikir panjang lagi karena sudah terlatih. Nggak berpikir lagi, ini dosa apa enggak ya? Ini dosa apa enggak ya? Gimana ya? Aku tahu ini dosa, tapi kalau aku nggak korupsi, aku nggak makan. Nah, itu berarti apa? Belum terlatih. Imannya belum terlatih. Imannya belum terlatih. Belum terlatih tentang pengakuan bahwa Allah itu ada. Belum terlatih, masih ada pertimbangan. Nanti kalau saya nggak korupsi gimana? Saya nggak makan gimana ya? Aku tahu ini dosa. Tapi kalau aku nggak korupsi, aku nggak makan. Ya udahlah korupsi, nggak apa-apa. Toh untuk kebaikan, untuk bayar uang sekolah, untuk bayar uang listrik, uang PAM, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tetap dosa. Kebaikan menghasilkan kebaikan. Tidak ada dosa menghasilkan kebaikan. Sekalipun tujuannya baik. Dosa menghasilkan dosa. Kebaikan menghasilkan kebaikan. Kalau orang imannya itu sudah terlatih di setiap pencobaan, karena dia percaya Allah itu ada, dengan sendirinya sudah connect, dengan sendirinya udah terlatih, refleks. Gak perlu pertimbangan lagi, gak perlu langsung, ini dosa gak? Langsung. Kenapa? Sudah terbangun, hati nuraninya sudah terbangun. Hati nurani udah sehat, imannya sudah sehat, rohnya udah sehat. Dengan sendirinya langsung bertindak, gak ada pertimbangan lagi. Ya memang ini dosa, tapi enak loh, enak memang dosa, tapi kok enak. Nah, jatuh. Harus langsung. Latih hatimu, latih imanmu, latih batinmu, hati nuranimu. Sudah terlatih untuk menangkal dan mengusir setiap pencobaan-pencobaan dosa yang ada dalam dirimu. Yang membuat kita berkenan karena kita punya iman. Imannya dari Tuhan. Karena kita percaya Allah itu ada, makanya kita berkenan. Dan setiap kita yang berpaling tinggalkan dosa, kita percaya bahwa Allah itu ada. Dan kemudian Allah itu memberi upah kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Tuhan berkati.